Saya Zahira Diana Suherman dengan NIM 11112511107 dari kelas A1 Manajemen Mata Kuliah Teori Ekonomi dengan dosen pengampu Dr. Neni Hendajani, SSI, SEMT. Pada kesempatan ini, saya akan membahas perkembangan pengangguran di Indonesia dari tahun 2004 hingga 2024, termasuk faktor penyebab, dinamika yang terjadi, serta tantangan ke depannya. Yang pertama, pengertian pengangguran. Pengangguran adalah kondisi ketika seseorang yang termasuk angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan. Tingkat pengangguran sering digunakan sebagai indikator kesehatan pasar tenaga kerja dan perekonomian nasional. Yang kedua, kondisi pengangguran di Indonesia tahun 2004 sampai dengan 2009. Pada periode awal ini, pengangguran di Indonesia masih relatif tinggi. Beberapa faktor penyebabnya antara lain yaitu 1. Dampak lanjutan krisis ekonomi sebelumnya. Kedua, pertumbuhan lapangan kerja yang belum seimbang. Ketiga, rendahnya kualitas dan keterampilan tenaga kerja. Selain itu, krisis keuangan global 2008 turut memengaruhi pasar tenaga kerja Indonesia. Yang ketiga, periode tahun 2010 sampai dengan 2019, tren penurunan bertahap. Pada periode ini, pengangguran di Indonesia cenderung menurun secara bertahap. Hal ini dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil. Kedua, meningkatkan sektor industri, jasa, dan UMKM. Yang ketiga, program pemerintah dalam perluasan lapangan kerja. Namun demikian, tantangan tetap ada seperti pengangguran terdidik dan ketidaksesuaian antara pendidikan dan kebutuhan industri. Keempat, periode tahun 2020 sampai dengan 2021, dampak pandemi COVID-19. Pada masa pandemi, tingkat pengangguran memiliki kenaikan signifikan. Hal ini disebabkan oleh pembatasan aktivitas ekonomi, penutupan usaha dan pengurangan tenaga kerja. Yang ketiga, melemahnya sektor informal dan pariwisata. Pandemi menjadi titik balik yang menunjukkan kerentanan pasar tenaga kerja Indonesia. Yang kelima, periode 2022 sampai dengan 2024. Pemulihan ekonomi. Pasca pandemi, kondisi pengangguran mulai berangsur membaik. Pemulihan ini didorong oleh kembalinya aktivitas ekonomi, program pemulihan ekonomi nasional, pertumbuhan sektor digital dan ekonomi kreatif. Meski demikian, tantangan baru muncul seperti otomatisasi, digitalisasi, dan kebutuhan keterampilan baru. Yang keenam, tantangan dan prospek ke depan. Beberapa tantangan utama pengangguran di Indonesia antara lain: 1. Kesenjangan keterampilan tenaga kerja. 2. Dominasi sektor informal. Yang ketiga, pertumbuhan angkatan kerja yang cepat. Kedepan, pengurangan pengangguran membutuhkan 1. Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan. Yang ketiga, link and match antara dunia pendidikan dan industri. Yang ketiga, kebijakan ketenaga kerjaan yang adaptif. Secara umum, penutup.
Secara umum, pengangguran di Indonesia dari tahun 2004 hingga 2024 menunjukkan dinamika yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi nasional dan global. Dengan kebijakan yang tepat dan peningkatan kualitas SDM, Indonesia memiliki peluang besar untuk menekan pengangguran secara berkelanjutan. Sekian dari presentasi saya yang membahas tentang pengangguran di Indonesia dari tahun 2004 sampai dengan 2024 dengan mata kuliah Teori Ekonomi dengan dosen pengampu Dr. Neni Hendajani, SSI, SEMT. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.